Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Pagi hari ini semua yang ada di ruangan ini berbahagia dan bersuka cita karena Tuhan Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik untuk kita semua yang percaya. Katakan amin. Dan bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita. Come on. With one accord, happy praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Happy praise is to our God. Sama lebih lagi katakan. Praise is to our God. Happy word of worship with one accord. Happy praise is to our God. Yes, sing hallelujah, hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Happy praise. Bersuka cita, lebih lagi bisa mengatakan happy praise is to our God. Happy word of worship, happy praise to our God. Sing hallelujah to our glory, hallelujah to our God. Praise is to our God. Sama-sama angkat tanganmu, katakan God my Savior, God my healer, God my deliverer. Singkan, yes He is, yes He is. God my Savior, God my Amen. God my deliverer, yes He is. Yes, katakan dengan iman percaya. God my Savior, God my healer, God my deliverer, yes He is. Yes He is. Sing it. Yes He is. Yes, bagi jemaat Tuhan. Happy praise is to our God. Happy word of worship with one accord. Happy praise, 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 sing it. Happy praise, happy praise, happy praise, happy praise. Once again, happy praise. Sama-sama katakan to our God. Salam Yesus Kristus Tuhan. Mau lebih lagi bersuka cita buat Tuhan, amin. Berikan salam kanan kiri muka, katakan kau diberkati pagi hari ini. Kau diberkati pagi hari ini. Haleluya. Terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus,
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Mari bertepuk tangan lebih kencang lagi Bapak Ibu Saudara. Siap mengalami mujizat Tuhan bagi hari ini. Katakan, kami telah ditebus dengan darah yang dikasih Tuhan, mengangkat pujian bagi. Mari nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kami mau berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Ini setiap anak-anak-Mu Yesus Tuhan. Oh, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari mengangkat tangan setiap kita katakan, berlari sampai tujuan. Mendapatkan, sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan-Nya. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ yang siap mengalami kuasa mujizat Tuhan lebih lagi nyatakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima anak Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatku terjadi. Yes, Lord. Di situ pasti mujizatku terjadi. Mari nyatakan, di situ pasti mujizatku terjadi. Mari bertepuk tangan buat Yesus Tuhan. Terima kuasa-Mu. Sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Boleh lebih keras lagi buat Tuhan Yesus kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Hey! Mari sama-sama katakan, melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa
Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days,
Kami berada di tempat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami menaikkan puji dan syukur kami bagi-Mu Yesus. Di tempat ini hanya Engkau satu-satunya yang disembah. Mari saya undang bangkit berdiri perlahan-lahan. Our God reigns forever, your kingdom reigns. Our God reigns, you are
God reigns forever. Your kingdom reigns. Our God reigns. Dia memerintah, Dia bertahta. Katakan Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Raja. Mari Bapak Ibu katakan, yang berkah, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Engkau dimuliakan ya Tuhan. Katakan dimuliakan, Engkau ditinggikan, oh Tuhan Yesus. Ya ralala basyaka ralala, Engkau bertata, Engkau berkuasa, Yesus. Kau Raja. Mari jemaat YHS yang percaya Dia hadir, katakan dimuliakan, ditinggikan. Ya la 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 la. Sitara la 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 la. Yang bertahta, yang berkuasa,
Sungguh kami merasakan hadirat-Mu menjamah setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan for the life that you've given us. Untuk kehidupan yang Tuhan sudah beri dalam hidup kami. Untuk kesempatan kami boleh mengecap anugerah setiap momen dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami memperingati, merayakan kenaikan Yesus ke surga. Mana bukti kami punya juru selamat yang hidup. Kami punya penolong yang hidup. Kami punya penuntun yang hidup. Kami punya pembuat mujizat yang hidup. Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu. Beracaralah, berbicaralah dalam setiap hati kami. Ubahkan kehidupan kami. Dan kami siap diberkati Tuhan. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya Tuhan kita baik. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk saudara. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tengok kanan kiri, katakan kamu diberkati Tuhan. Kamu diberkati Tuhan. Jujur saya sedang ada kondisi yang lagi terkaget saat ini karena baru berapa menit lampau saya ditepuk dan diberi informasi bahwa Pastor Gunawan Suci sudah pulang ke rumah Bapa. Beliau kemarin baru masuk ke ICU dan tadi jam 8 dinyatakan sudah kembali ke surga. Dan mungkin saya menghimbau sebagai leader, sebagai sahabat, saudara bisa sampaikan support, dukungan kepada Pastor Gun, baik kepada istrinya terutama. Dan saya percaya bahwa doa dan dukungan saudara sangat-sangat berperan besar bagi keluarga ini. Dan ini satu berita yang sangat mengagetkan karena Pak Gun sendiri adalah seorang yang sangat dekat bagi saya. Secara personal dia juga selalu ada untuk waktu saya pertama kali pelayanan dan beliau juga menuntun, membimbing sampai detik ini. Biarlah kenangan yang beliau nyatakan terus ada dalam kehidupan kita. Oke, itu tentang berita daripada Pastor Gunawan Suci. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini dengan sebuah pernyataan yang mungkin berbeda untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena biasanya ibadah kenaikan itu selalu masuk dalam momen-momen yang spektakuler. Di mana Yesus naik ke surga, di mana dia terangkat dan awan-awan mulai menutup dan semua orang melihat kemuliaan Tuhan. Dan murid-murid terkejut dan Yesus dimuliakan dengan begitu luar biasa. Tapi kesempatan kali ini saya mau mulai dari tempat yang berbeda. Saya mau mulai dari bawah, saudara. Bukan dari surga, bukan dari atas, bukan dari tahta, tapi dari kubur, dari debu. Karena sebelum kita bisa mengerti betapa dahsyat artinya duduk bersama dengan Kristus, tema dari kenaikan kali ini yaitu seated with Christ, duduk bersama dengan Kristus, sebetulnya kita harus paham dulu tentang kita ini dari mana, posisi kita ini seperti apa. Dan seorang yang bernama Paulus menuliskan surat di Efesus dan dia juga berkata dari bawah, ya. Dia nggak mulai dari kata selamat, kamu sudah naik bersama dengan Kristus, tidak. Tapi dia mulai dengan kata yang paling berat yang dia bisa pilih, yaitu adalah namun Elohim. Nah, kita mau baca satu kebenaran firman yang menyeluruh, yang utuh. Karena pagi ini dengan ibadah berikutnya saya akan sampaikan tema yang berbeda. Kalau pagi ini kita mulai dari introduction-nya dan nanti akan ada seri berikutnya kelanjutannya seperti apa. Maka dari itu kalau saudara punya waktu yang luang, saudara bisa stay back atau bisa ikut ibadah berikutnya dan saudara bisa ajak rekan-rekan untuk bisa datang di ibadah kedua.
Efesus 2 ayat yang pertama di sana dikatakan, dahulu kamu telah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ayat kedua, ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Dahulu di antara mereka kita semua juga hidup dalam nafsu kedagingan. Karena menuruti kedagingan, keinginan kedagingan dan pikiran yang jahat. Bahkan sesungguhnya kita adalah anak-anak yang patut dimurkai seperti mereka juga. 4. Namun Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. 5. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah apa? Menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. 6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama dengan Kristus di surga. Keren sekali. Saya mau saudara memperhatikan, kita mendalami dari ayat 1 sampai 3 itu tentang kita, saudara. Tentang apa yang sedang kita lalui, seperti apa kondisi kita. Tetapi ayat 4 sampai ke 6 itu tentang Tuhan. Nah, di antara kedua bagian, ini dua sisi koin yang sepertinya tidak bisa dipisahkan. Dua bagian itu, di balik semuanya ada kata namun Elohim. Dan dua kata ini yang akan kita pelajari kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu ada kata mati. Efesus 2 ayat yang pertama di sana dikatakan, kamu dahulu telah apa? Mati. Kita dulu telah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Perhatikan, Yesus naik ke surga itu dimulai dengan kata mati. Dan yang menarik yaitu dulu kita mati, bukan dulu kita sakit, bukan dulu kita lemah, bukan dulu kita motivasi, bukan dulu kita butuh seminar karakter, kerohanian dan segala macam lainnya. Dimulai dengan dahulu mati. Saya mau relate tentang apa yang sedang dialami Pastor Gunawan. Saat ini beliau meninggal, tetapi ada sesuatu yang terjadi ketika seorang itu meninggal. Gak ada orang yang mau duduk sama mayat. Tapi justru Yesus datang mendekati kita, saudara. Berapa minggu lalu saya cerita tentang Lazarus, mana Yesus sengaja menunda kedatangannya, dan ketika Yesus tiba 4 hari terlambat. Sudah 4 hari meninggal Lazarus lebih tepatnya. Nah, saudara bisa bayangkan sejenak seperti ini. Kalau saya sedang masuk ke dalam sebuah kamar seorang yang lagi sakit, saya bisa kasih obat. Saya bisa panggil dokter. Saya bisa kasih semangat. Ada sesuatu yang saya bisa lakukan. Tapi kalau saya datang ke ICU, ketemu Pastor Gun yang sudah tidak bernafas, maka nggak ada obat yang paling mahal, yang paling hebat, yang paling keren, yang paling luar biasa di dunia ini bisa help. Tidak ada apapun yang bisa help. Gak ada seminar yang bisa merubah keadaan itu. Tidak ada motivasi yang bisa mengubah situasinya. Karena orang mati tidak butuh bantuan. Orang mati butuh kebangkitan. Saya ulangi lagi. Orang mati itu tidak butuh help, bantuan, tapi orang mati butuh kebangkitan. Dan Paulus berkata, dulu kita mati. Ini adalah kondisi kita sebelumnya, bukan kondisi orang lain yang lebih buruk dari kita, orang lain yang lebih berdosa daripada kita. Enggak, dulu kita mati. Termasuk Paulus sendiri. Dikatakan kami semua di ayat yang ketiga, nanti saudara bisa lihat. Dan saya tahu ada yang berpikir bahwa, Pastor saya kan gak buru-buru amat ya. Saya ya ke gereja, saya ya kasih persepuluhan, saya ya baik sama orang. Saya gak pernah nipu, gak pernah bla 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 bla. Saya tahu bahwa saudara orang baik dan saya percaya hal itu. Tapi Paulus di sini gak berbicara tentang level kejahatan. Kalau jahatnya masih menipu ya masih rendah mungkin. White lies maksud saya, bohong tapi untuk kebaikan itu masih level bawah. Tapi kalau sudah sampai kejahatan yang kriminal bawah lebih tinggi, bukan.
Bukan ini yang disampaikan sama seorang Paulus, tapi dia berbicara tentang kondisi hubungan manusia dengan Tuhan. Dahulu kita mati, dahulu kita terputus total. Tanpa akses, tanpa posisi, mati. Kenapa ini penting? Karena kalau kita kira kondisi kita itu cuma sakit, maka kita cuma bisa cari obat, saudara. Kalau tahu kita ini posisinya cuma sakit, kita akan terus mencari obat. Obatnya apa ya? Caranya seperti apa ya? Self-helpnya seperti apa ya? Tapi kalau kita tahu kondisi kita sudah mati, maka satu-satunya yang bisa menolong adalah seorang yang bisa membangkitkan saudara dan saya. Gak bisa nih diubahkan, gak bisa diapa-apakan lagi. Cuman juru selamat yang bisa membangkitkan kita, yang menjadi solusi dalam kehidupan kita, yaitu adalah Yeshua HaMasyiah. Nah, kita perlu jujur tentang kondisi setiap kehidupan kita. Bahwa ini bukan untuk membuat saudara merasa seperti menuduh atau membuat saudara feel bad, merasa buruk, bukan. Ini bukan untuk menakut-nakutin saudara. Tapi saya ingin saudara memahami kondisi kita ini di mana sih saat ini. Posisi kita sebagai manusia, ketika Bible berkata manusia fall into sin, itu seperti apa kondisinya. Sehingga nanti kita sampai ke ayat 4, saudara dan saya benar-benar bisa terbelalak, jelas, nyata apa yang sebetulnya Tuhan kerjakan di balik kita tahu apa yang sedang dia kerjakan. Efesus 2 ayat 4 di sana dikatakan, namun Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Jadi awal Paulus itu kasih tahu jeleknya, lalu Tuhan kasih tahu plot twistnya. Dikatakan tadi, namun Elohim. Ini loh plot twist terbesar yang saya mau saudara bawa pulang. Dalam seluruh sejarah manusia ini perlu dipahami saudara. Namun Elohim. Ketika kondisi kita adalah mati, ketika tidak ada yang bisa lagi kita lakukan, ketika tidak ada posisi, tidak ada akses, gak ada harapan, Bible berkata, namun Elohim. Saudara bisa baca dengan pelan, Elohim ngapain? Namun Elohim itu apa? Yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita. Kaya dengan kemurahan. Jadi Tuhan itu bukan cuma punya kemurahan, tapi dia adalah seorang yang kaya. He is rich, abundance dengan kemurahan. Orang kaya itu apa sih? Orang yang punya banyak. Gak akan takut habis, itu orang yang kaya. Terus bisa memberi kemurahan tanpa berpikir bahwa dia akan kekurangan. Enggak. Bahwa dia berpikir bisa habis. Tidak. Kaya kemurahan. Itu kemurahannya Tuhan everlasting seperti itu. Ya kalau seorang Gary mau sabar saja kayaknya kadang-kadang bisa miskin sabar gitu kan. Kemarin seperti khotbahnya Pastor Yeri berkata ada anak pendeta mau bawa baju pindah ke gereja. Kenapa? Karena bapaknya cuma baik kalau di gereja gitu kan. Saya duduk di belakang kena templak. Ya juga ya. Saya ini kadang kalau di rumah sabar saya ada batasnya gitu kan. Karena saya didikan VOC ya, karena apa? Opa dulu zaman Belanda gitu kan. Kalau marah ya gaspol saja sudah. Tapi di sini Bible berkata namun Elohim. Kemurahan Tuhan gak pelit saudara. Kemurahannya Tuhan itu gak mepet. Dia kaya dalam atau dengan kemurahan. Dan hari ini alasan kita bisa punya harapan adalah kita punya Tuhan yang kaya dengan kemurahan. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Ayat yang kelima di sana dikatakan bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Karena anugerah kamu telah diselamatkan.
mati. Bahkan ketika kita mati. Bagi saudara yang suka berkata, mati aku, ada kabar baik buat saudara. Ya, ini. Bahkan ketika saudara dan saya mati dalam kesalahan-kesalahan. Bukan setelah kita tobat, bukan setelah kita layak. Bahkan ketika kita masih mati, Tuhan sedang bekerja. Dia sedang bergerak dalam kondisi terburuk kita. Artinya apa? Tidak ada kondisi saudara yang terlalu buruk untuk anugerah Tuhan bisa menggapai saudara, mencapai saudara. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk kasihnya bisa mengasihi saudara. Tidak ada dosa saudara yang lebih dalam dari kemurahan Tuhan. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Begitu juga dengan Pastor Gunawan. Bahkan ketika tubuhnya sudah mati, Tuhan sudah membangkitkan beliau di dalam kasih dan anugerah. Jadi maka dari itu ada sebuah kekuatan di ibadah kenaikan ini. Ada sebuah pengharapan di momen ini. Satu waktu ada seorang yang cerita kepada saya, Pastor, saya kena pinjol. Saya punya harta cuma mobil. Mobil pun saya gadaikan untuk bayar pinjol. Tapi kena bunganya yang semakin besar. Tidak bisa menutupi bahkan gaji untuk hidup saja kurang. Apalagi untuk bisa bayar hutang. Ibaratnya begitu. Saudara bisa bayangkan sekarang. Tahu-tahu ada yang berkata bahwa, Pak, hutangmu sudah tak lunasi semua ya. Saldo tunggakan bersih. Tidak tersisa. Kamu bebas dari hutang itu. Kira-kira respon orang normal akan menjadi seperti apa? Loh, aku harus ngapain? Ada bunganya atau enggak? Untuk bisa dapat ini. Loh, aku harus ada syaratnya enggak? Aku harus kerja rodi, nyuciin bajumu atau ngapain, bersih-bersih rumahmu. Apa yang aku bisa lakukan? Atau mungkin aku harus seperti apa untuk balas kebaikan? Tapi orang itu berkata, enggak ada syarat. Sudah lunas, gratis. Ini gambaran daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam anugerah Tuhan. Kalau manusia mengasihi saat kita berubah, Tuhan itu mengasihi saat kita masih mati. Dunia berkata, berubah dulu baru kamu diterima. Tapi Injil berkata, kamu diterima dulu baru diubahkan. Ini adalah gambaran ayat 4 dan ayat 5. Kita mati dalam hutang yang gak bisa kita bayar. Dan kita dibebaskan. Dan Tuhan gak pakai restructure. Hutangnya gak direstruktur sama Tuhan. Namun Elohim itu artinya adalah lunas. Tuhan tidak datang untuk cicil keselamatan kita. Dia tidak datang untuk meringankan bunga hutang dosa kita. Dia datang untuk melunasi semuanya. Seluruhnya dibayar lunas di atas kayu salib. Sehingga keselamatan kekal Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang percaya kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Nah sekarang bagian yang terakhir yaitu adalah naik. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Ini yang menjadi ayat tema kenaikan, ibadah kenaikan tahun ini. Dan saya mau kita mendalami sejenak. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Saudara bisa perhatikan kata dipakai Paulus bukan akan membangkitkan tetapi telah membangkitkan. Dia tidak berkata bahwa akan mendudukkan tetapi telah mendudukkan. Ini bukan tentang kalau kita baik di masa depan Tuhan akan reward kita begini keselamatan, bukan. Ini berbicara tentang sudah terjadi, it happened, sudah kemarin terjadi. Posisi kita saat ini bukan posisi kita di bumi.
Tapi di surga itu posisi kita didudukkan bersama dengan Kristus Yesus. Nah sekarang ini yang saya mau kita pahami hari ini. Kenaikan Yesus yang kita rayakan di ibadah ini itu bukan peristiwa yang terjadi 2000 tahun lalu. Kenaikan Yesus yang kita rayakan itu bukan hanya sejarah yang kita kenang. Kenaikan Yesus adalah peristiwa yang kita rayakan. Kenapa? Karena kita ada ambil bagian di dalamnya. Ada ambil andil di dalamnya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita merayakan hari-hari besar itu bukan cuman, oh iya ya dulu Yesus pernah begini. Enggak. Tetapi kita rayakan sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya loh. Ketika Yesus naik ke surga, dia nggak naik sendirian. Tapi Yesus membawa saudara dan saya. Kenaikan Yesus adalah kenaikan kita. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Tahta Kristus di tempat di mana kita juga akan duduk bersama dengan Kristus. Ini posisi, ini berbicara tentang posisi, ini berbicara tentang sebuah perubahan exchange yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya bisa bayangkan, dari ayat 1, mati di dalam dosa. Ayat 4, namun Elohim. 5, dihidupkan bersama Kristus. 6, dibangkitkan dan didudukkan di surga. Dari kubur sampai ke tahta. Dari mati sampai duduk sama raja. Ini bukan motivasi Kristen, saudara. Ini bukan kalau kamu mau, kamu bisa. Bukan. Ini adalah kebenaran, pernyataan tentang apa yang Kristus sudah lakukan kepada saudara dan saya. Dan yang menarik lagi tentang kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dia menulis bahwa dia dudukkan kita di surga. Bisa aja ditulis gitu. Kan sudah baik nih, orang yang jatuh dalam dosa, masuk ke surga, itu sudah good enough bagi saya. Ya kan? Seorang yang gak layak, yang upah dosa adalah maut, harusnya masuk neraka. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, dia dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Dan setelah kemudian berapa waktu dia tinggal di bumi, dia naik ke surga. Kemudian kita yang jatuh dalam dosa, kita dibawa ke surga, itu sudah good enough. Tapi Paulus gak hanya puas sampai kita masuk surga. Dia berkata bahwa seated with Christ, duduk di surga bersama Kristus. Kata bersama ini sangat amat penting, saudara. Karena bersama ini bukan tentang lokasi, tapi bicara tentang relasi. Bukan ada di surga karena posisi kita, tapi kita ada di surga karena bersama dengan Yeshua. Berapa waktu lalu saya ada FB di rumah, kemudian FB-nya Pak Ardi. Saya diminta untuk memberitakan firman, sharing-sharing lah lebih tepatnya, saling cerita, saling kesaksian. Saya diberkati dengan kesaksian rekan-rekan yang hadir pada waktu itu. Sementara kita lagi asik ngobrol, mulai cerita, tiba-tiba anak saya, Timi, ucuk-ucuk datang. Nyelonong aja masuk gitu kan. Masuk, duduk sambil ketawa-ketawa, senyum-senyum, lari-lari, putar-putar. Dan kemudian dia duduk di pangkuan saya. Terus habis gitu karena kok gak selesai-selesai, ditanya, Papa kapan pulang gitu kan. Kok gak selesai-selesai acaranya ini, suruh orang-orang pulang gitu mungkin dalam hatinya gitu kan. Habis gitu dia bosan lama, dia pergi cari ruangan yang lain, kembali. Kenapa saya cerita ini? Anak ini bisa masuk ruangan apapun yang ada di rumah di mana saya ada. Bukan karena jabatan yang saya kasih sama Timi, bukan. Tapi karena ada hubungan. Karena dia anak saya, bahkan di kamar mandi saya sedang lakukan rutinitas kamar mandi, dia pun bisa nyelonong masuk. Karena ada relasi. Tapi coba kalau orang lain masuk ketika saya ada di kamar mandi, wah perang dunia ke Selat Hormuz terjadi gitu kan. Tapi karena ada relasi, anak ini bisa datang ke saya dimanapun, kapanpun, apapun yang terjadi. Sementara saya sedang belajar buat
menyiapkan kebenaran firman Tuhan, dia nyelonong aja masuk sambil tanya gamenya dia gitu. Ini adalah relasi, ini adalah gambaran dari yang Tuhan ingin kita miliki, ngelihat sama Tuhan, itu dia adalah Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Dan saya mau saudara pulang membawa sebuah pemahaman ini. Kita bukan di surga karena perbuatan kita. Kita ada di surga karena kita bersama dengan Dia. Siapapun saudara hari ini, kesimpulannya adalah 3 kata, 3 gerakan. Pertama, mati. Adalah kondisi kita sebelumnya. Bukan sakit, bukan lemah, tapi mati. Namun, 2 kata yang bisa memutar balik keadaan kita. Tuhan gak menunggu kita layak. Dia gerak, kerja. Dia memastikan semua saat kita masih ada di dalam kondisi terburuk dalam kehidupan kita. Dan naik adalah kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tapi sebuah realita dalam kehidupan saudara dan saya hari ini. Kita dibangkitkan, kita didudukkan bersama Kristus di surga. Saya mau tutup dengan sebuah pertanyaan. Selama ini kalau saudara datang ke gereja dengan perasaan bahwa saudara harus reach out sama Tuhan, saudara harus menggapai Tuhan, harus jadi lebih baik, harus berjuang sampai layak. Saya masih mendapati untuk orang diajak pelayanan, jangan dulu. Saya masih banyak dosanya. Ketika saya ajak untuk ada dalam sebuah komunitas, jangan dulu. Karena saya hidupnya masih berantakan. Tapi Paulus berkata sesuatu yang beda, saudara. Kita menjadi anak bukan karena posisi kita yang kita upayakan, jabatan yang kita raih, tidak. Tapi Tuhan yang membangkitkan saudara dan saya, Tuhan yang mendudukkan kita bersama dengan Kristus. Posisi kita itu bukan hasil perjuangan. Posisi kita adalah pemberian dari Tuhan yang kaya dalam kemurahan. Pertanyaannya bukan apakah aku layak. Pertanyaannya adalah mau gak saudara menerima status anak yang sudah Dia berikan bagi saudara dan saya. Karena musuh, perhatikan, musuh ingin saudara hidup seperti saudara masih di bawah. Sementara Kristus, di dalam Kristus, posisi saudara itu sudah seated with Christ. Tapi iblis selalu mengintimidasi pikiran saudara. Kamu gak layak, kamu tidak punya masa depan, kamu tidak akan pernah bisa pulih. Sementara kebenarannya, actualnya, itu saudara sudah seated with Christ. Di surga bersama dengan Kristus. Kalau saudara sudah duduk bersama dengan Kristus, saya terlalu yakin dan terlalu percaya bahwa tidak ada badai yang terlalu besar yang bisa menghancurkan hidup saudara. Tidak ada gunung yang terlalu besar untuk bisa menghalau masa depan saudara. Karena Immanuel, Tuhan yang menyertai saudara. Bahkan dalam lembah bayang-bayang kematian, gada dan tongkatnya yang senantiasa memberikan pengharapan dan kekuatan. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshipers untuk boleh maju ke depan. Siapapun saudara hari ini, ketahui bahwa seated with Christ. Saudara sudah didudukkan bersama dengan Kristus. Walaupun kita mulai dari mati karena dosa, kesalahan, tapi Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Dan karena anugerah, kita diselamatkan. Siapapun saudara hari ini yang merasa bahwa Tuhan, kalau aku adalah anak-anak yang dikasihi, kenapa kok hidupku masih susah? Jadi tadi kan saya cerita tentang bagaimana cara pandang kita sama Tuhan. Saya belum jelaskan, kok masih gak bisa
meets and our need gitu. Gak bisa mencukupi kebutuhan. Kok masih ada sakit, kok masih saya dijahati, kok masih saya alami kondisi-kondisi yang berat. Dunia ini sudah bergeser dari apa yang Tuhan gambarkan karena dosa. Jadi ketika saudara sedang mengalami apapun yang buruk yang sedang saudara alami, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu adalah akibat dari rusaknya dunia yang disebabkan oleh dosa. Tapi di kenaikan kali ini, izinkan saya mengingatkan bahwa yes, memang ada badai. Memang gak mudah. Memang banyak dari kita yang harus menangis. Bahkan hampir putus asa. Tapi Tuhan kasih kekuatan hari ini buat siapapun saudara yang dengar suara saya. Yaitu we are seated with Christ. Kita didudukkan bersama dengan Kristus. Saya masih terlalu percaya saudara. Seburuknya apapun kondisi keadaan saudara, Tuhan masih mampu untuk melakukan mujizat. Tuhan masih mampu untuk putar balik keadaan saudara. Sepertinya lambat, sepertinya sukar, tetap percaya dan tetap berharap. Karena Dia adalah Tuhan yang gak pernah ingkar janji. Janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Percaya, katakan amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. It's running after me. Your goodness is running Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Serukan kebaikan Tuhan. I give you everything. Your goodness is running after me.
Saya ingin kita hening sejenak dan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kan ada dari saudara yang berkata, Tuhan, runyam ini Tuhan. Untuk semua alasan saudara bisa melihat yang baik, sepertinya gak ada lagi. Tapi tahu gak saudara, di balik apapun yang buruk saudara alami, harusnya kita mati karena dosa. Namun Elohim yang kaya dengan kemurahan, Dia rela gantikan saudara mati di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita didudukkan bersama Kristus di surga. Apa yang surga miliki adalah apa yang saudara miliki. Apapun saat ini yang sedang saudara gumulkan, ketahui bahwa Tuhan tidak cuek. Tuhan gak masa bodoh. Tapi Dia adalah Tuhan yang mengasihi saudara lebih dari apapun. Bahkan Dia tahu apa perasaan yang saudara sedang alami. Dan ketahui Dia ada bersama dengan saudara. Maka dari itu, mari sama-sama kita berdoa. Kita ungkapkan permohonan kita di momen kenaikan ini. Saya rindu bahwa momen ini adalah momen di mana saudara sadar bahwa Tuhan yang berdaulat atas segala keadaan saudara. Dan Dia adalah Tuhan yang mampu untuk memutarbalikkan keadaan kita. Sama-sama kita berdoa, kita sembah Dia. Thank you Jesus. We need you. Terus menyembah di dalam hadirat Tuhan. Ada lawatan di tempat ini menjamah siapapun saudara. Ada lawatan di tempat ini menyembuhkan siapapun saudara. Ada lawatan di tempat ini membawa kehidupan saudara dipulihkan. Ada lawatan di tempat ini membuat semua beban beratmu dilepaskan. Karabaya shekira. Worship you, Jesus. Jamaah setiap kali.
menit kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia layak terima setiap kemuliaan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Seburuk apapun yang kami harus lalui, kami tahu di mana kami berada. Seated with Christ. Duduk di surga bersama dengan Kristus. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam untuk mengubah setiap tangisan kami menjadi sorak-sorai kemenangan. Tuhan tidak akan diam untuk mengubah setiap pengharapan kami menjadi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu, meteraikan kebenaran firman ini di dalam nama Yeshua HaMashiach. Percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan bersuka cita dan ucapan syukur. Bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, para pa 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 pa. Bersorak-sorak, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut. Setiap kita yang percaya, sama-sama serukan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan berharga. Mari jemaat Tuhan katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Siap, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan. Mari bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Para pa 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 pa. Serahkan. Para pa 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 pa. Amin. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Kansas. Sama-sama lari-lari suka kita katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Kita tutup ibadah kita
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu dan kami percaya sendiri kami gak mampu. Tapi hari ini kami berjalan bersama dengan Kristus. Engkau yang senantiasa memegang tangan kami. Engkau memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Engkau memberikan pengharapan dalam setiap masa depan anak-anak-Mu. Engkau memberikan setiap hikmat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Baik untuk mereka bekerja, baik untuk mereka membesarkan anak-anak, baik untuk pekerjaan, kesehatan mereka, keuangan mereka, keluarga mereka dilindungi, dijagai Tuhan. Aku perkatakan apa yang baik, apa yang indah, apa yang mulia itu yang mereka pikirkan dan itu yang Tuhan mampu genapi terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau mereka-rekakan semua yang baik dan kami percaya setiap senjata yang ditempa kepada kami tidak ada yang berhasil karena tudung kasih sayap Kristus Yesus menaungi setiap kami. Diberkati Tuhan, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami, mengadakan wajah kami. Sekarang terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kuat kuasa Yeshua HaMashiach, penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.